Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Faizia Dinata. Hari ini saya ingin mempresentasikan eh, bagaimana pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya dari kelas 12 MIPA 7, absen nomor 11. Pada abad ke-20, rekayasa teknologi yang dikembangkan oleh manusia terus mengalami kemajuan. Alat-alat transportasi seperti mobil, kapal laut, dan pesawat udara seakan membuat perjalanan kita sangat cepat. Hal tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa kemajuan iptek sedang dinikmati oleh seluruh masyarakat dunia. Begitupun masyarakat Indonesia. Kemajuan iptek tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan sebuah bangsa, baik itu positif atau negatif. Nah, yang kita mau bahas terlebih dahulu itu adalah dari segi positif. Pengaruh positif di bidang politik, nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran atau kemajuan bangsa. Dengan adanya keterbukaan, dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemerintah yang demokratis dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah, sehingga kebebasan yang bertanggung jawab dapat meningkatkan kualitas diri dengan kreativitas dalam kehidupan. Nah, berikutnya ada dampak positif dari aspek ekonomi. Pengaruh positif iptek bagi kehidupan ekonomi yang dapat kita ambil diantaranya, poin pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita, yang tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian kita sehingga perekonomian kita bisa meningkat. Poin kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Poin ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Poin keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Dan poin yang terakhir, tentu saja meningkatkan kemakmuran rakyat. Nah, berikutnya itu ada dampak positif dari aspek sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya. Sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, terus juga cara hidup, terus pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa yang sudah maju. Misalkan contohnya cara hidup orang Jepang yang sangat disiplin dengan terhadap waktu dan juga teknologi-teknologinya yang sudah mendunia. Poin kedua juga mencontoh etos kerja dan semangat kerja keras orang lain. Itu dari aspek sosial budaya. Berikutnya, dampak positif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Pengaruh aspek iptek dalam bidang hukum, pertahanan, dan keamanan yang dapat kita ambil, yaitu poin pertama, makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi, dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Poin kedua, menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Setelah itu, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang dituntut lebih profesional, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selain dari dampak positif, kita juga harus mengenal dampak negatif iptek di bidang politik. Nilai-nilai yang dibawa iptek seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokratisasi tidak menutup kemungkinan akan disalahartikan oleh masyarakat Indonesia. Akibatnya, hal tersebut terjadi akan menimbulkan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarkis sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Sehingga banyak munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan gerakan-gerakan
yang mengancam stabilitas politik dalam negeri kita. Nah, setelah itu adalah dampak negatif iptek di bidang ekonomi. Poin pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Hal ini mengakibatkan makin terdesaknya barang-barang lokal yang terutama tradisional karena kalah bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Poin kedua, cepat atau lambat, perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing. Seiring dengan makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia, yang pada akhirnya mereka dapat mendikte atau menekan pemerintah atau bangsa kita. Dengan demikian, bangsa kita akan dijajah secara tidak langsung, yaitu secara ekonomi oleh negara investor. Nah, selanjutnya adalah dampak negatif iptek di bidang sosial budaya. Munculnya yaitu pasti munculnya gaya hidup konsumtif. Apa itu gaya hidup konsumtif? Gaya hidup konsumtif itu adalah selalu mengonsumsi barang-barang dari luar negeri misalnya. Nah, itu termasuk gaya hidup konsumtif. Yang kedua itu ada munculnya sifat hedonisme atau hedonism, yaitu kenikmatan pribadi yang dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut. Nah, yang ketiga itu adanya sikap individualisme, yaitu sikap selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik pengemis, pengamen, dan sebagainya. Terus juga ada munculnya gejala westernisasi, yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat, tanpa diseleksi terlebih dahulu. Nah, setelah itu pasti lunturnya nilai-nilai keagamaan juga akan terdampak karena dampak negatif dari aspek sosial budaya tadi. Setelah itu ada dampak negatif dari aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak negatif yang timbul dari kemajuan iptek dalam aspek ini antara lain akan menimbulkan tindakan anarkis. Tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Nah, di sini juga peran masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara kita akan juga semakin berkurang. Nah, kita tahu bahwa sudah ada dampak positif dan ada dampak negatif. Setelah itu, apa yang bisa kita lakukan agar kita harus bisa selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek? Salah satunya adalah kita harus bisa bertanggung jawab. Tanggung jawab atas kemajuan ini. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Setelah itu, kita harus bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut. Jadi, kita harus menyaringnya, yang negatif dibuang, yang positif kita ambil. Nah, setelah itu, sikap selektif terhadap pengaruh kebijakan iptek di 3 bidang utama. Di sini ada dari politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama itu ada dari bidang politik. Gimana caranya? Poin pertama adalah membangkitkan demokratisasi. Dan yang kedua itu mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Poin ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Poin keempat, menegakkan supremasi hukum. Poin kelima, memperkuat kepercayaan rakyat. Dan yang terakhir, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Setelah itu, kita beralih selektif di bidang ekonomi. Apa aja? Yang poin pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri.
Yang kedua juga ada pertanian dijadikan prioritas utama karena sebagian besar kita adalah sebagai petani. Terus juga industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri agar industri-industri dalam negeri kita juga ikut maju. Terus juga diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Setelah itu tidak bergabung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO atau World Trade Organization. Setelah itu ada dari bidang sosial budaya. Apa saja? Poin pertama, kita harus terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Dan kita juga harus berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Dan kita juga harus dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Kita tidak lupa juga harus menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasinya. Dan poin berikutnya, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Setelah itu, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, mungkin itu saja beberapa yang dapat saya sampaikan tentang pengaruh iptek bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.